Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Watsalitsu, adapun yang ketiga yang menunjukkan bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah, ayyufariqu ashabas su', yaitu mereka mampu memutuskan hubungan bersahabat dengan orang-orang jahat. Jadi dia putuskan hubungannya, dia putuskan pergaulannya dengan orang-orang yang gak baik. Karena mohon maaf, dengan sebab pergaulan niki doang ia mpok terlupa. Makanya kata Sayyidina Ali, beliau pernah mengatakan, hubbuka ilal akhyar fayaj'aluka minal akhyar wa in kunta min qablu minal asrar. Kata Sayyidina Ali, jikalau engkau cinta bergaul dengan orang-orang yang baik, maka lambat laun pasti kamu bakal jadi orang baik. Wa in kunta min qablu minal asrar, meskipun dulunya kamu itu adalah orang jahat. Lamun dengan bagus girang kancen bergaul, girang kancen bareng, girang kancen dalam satu majlis, maka insya Allah sejahat-jahatnya manusia pasti akan jadi baik. Dengan sebab apa? Pergaulannya dengan orang baik. Tapi begitupun sebaliknya, kata Sayyidina Ali, wa hubbuka ilal asrar fayaj'aluka minal asrar wa in kunta min qablu minal akhyar. Kamu cinta kepada orang yang buruk, lambat laun pasti kamu akan jadi orang yang buruk, meskipun dulunya kamu adalah orang yang paling baik. Kenapa Bapak Ibu? Iman niki jarang dia bisa stabil. Makanya Nabi sendiri yang katakan, al iman yazid wa yanqus. Iman niki kadang bertambah, kadang berkurang. Makanya dikala iman ini bertambah, langsung penuhi dia pertambahan iman itu dengan amal soleh. Datang iman, sadar kita, langsung isi kesadaran itu dengan kebaikan. Dendek sadar doa kan, astagfirullah ya Allah, tentu lagu endek temilu gawe ses bagus. Dikala kita sudah sadar dengan kebaikan, kerjakan kebaikan itu mulai dari sekarang. Berbuat baik itu harus, itu penting. Tapi menjadi orang baik jauh lebih penting. Berbuat baik itu penting memang, tapi kita belajar jadi orang baik ini jauh lebih penting daripada kita berbuat baik. Belajar jadi orang baik. Ya Allah Bapak Ibu, jadi sama dengan kita jadi orang penting. Jadi orang penting itu baik Bapak. Jadi orang sibuk itu baik. Jadi orang penting itu baik. Tapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting daripada kita jadi orang penting. Makanya tiang pun secapek apapun, lamun wah kedong jadwal bismillah, kecuali lamun tiang dek tahu lampak je baru ampok tak dek tabu hadir. Lamun masih hujan-hujan bu tetembus je lampak. Kenapa? Karena ia isi gurun tiang lain. Dulu Al-Waqfullah Maulana Syekh selalu bilang, me yakin, me ikhlas, me istiqomah. Yakin, ikhlas, istiqomah, apa-apa tegawe. Pertama yakin,
apapun yakin li Allah Ta'ala, yakin dengan ilmu Allah, bukan dengan ilmu kita, karena ilmu kita tidak ada apa-apanya, qalil daripada ilmunya Allah. Kedua, ikhlas, dendek bekarana, apapun tegawe dendek bekarana, apalagi karena kursi, apalagi karena ini itu, jangan. Okay. Yang bukan ia bahasa beliau, pandai-pandai memilih guru, tahu ngaji, guru sak tegakkan jujur ikhlas hati, mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi, mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Iya wah jari mau tuh. Kadang ya Allah arak jemaah ni ke bawa gunung untuk balik okay. Si melet na telai anggap beli hikmah na ni risalah ni. Oh, risalah channel ni luar biasa, sampai jamaah Sumbawa Barat selapuk rata-rata bilang masjid darat lain sini setel ongkat. Risalah channel doang Pak Tuan Guru, alhamdulillah. Jadi hal-hal semisal promosi dakwah itu harus isi berkat risalah channel nggih. Ara sopok jamaah yang tiang tidak tahu siapa dia, lagu melet na telai itu lek bawa gunung lek Lombok Timur pelosok sampai leni ke mobil dia bau datang atas Muhammad ulat tersuduk mobil lek balin dengan julu ojek sini jauh turun jari jemput wah meno beli hujan pokok aden lumbar doang pelonggo Pak Tuan Guru napi jasa arak ke gorokang dah si cemohangan ke bapak badek-badek japembe badek minimal anu iya bahasa napi jasa arak ke gorokang doang lagu dengan tu munang gorok manuk wah begawe belik sina parah. Subhanallah nggih tiang pun penasaran be papah balin dengan niki. Oh ternyata yang nguris bayi lalu tiang taik ruan yang tiang membuat tiang merasa berat untuk tidak hadir menu kejauh nak kawa nak datang menyila sehingga dia nak tahu nomor HP datang nak elek kalemak na lalu lampak menyila wah rapat maghrib ampun nyampe ke pusat-pusat luntuk. Subhanallah arak jaga 10 tu yang berketua nabah ni memangkin tak beri alhamdulillah au nggih syukur alam menoja malam lalu bapak madik bayentab lemak ulek untuk kan. Subhanallah nggih lalu dia datang tu tersambut tiang isi keluarga cepoh lalu ngundang Tuan Guru si naparan kayak kebelik gawe amak masehun mah sebut dia ngaran apa ya lolos nih kebelik gawe amak masehun ya Allah terang begak sina gorok lagu nerulah menyilak dengan lain mau datang nih ke subhanallah Bapak Ibu beketuan tiang satu piang kanduk apa kanduk tanya mak engkih enggak nara Tuan Guru kedit niki alhamdulillah iya sina ketua anu sina apa searak negorokang tuh nih ternyata kedit alhamdulillah apa nintiang alhamdulillah amak tahadus bin nikmah elek piran kemaliat ngaken kedit amak ternyata teto na arak alhamdulillah Tuan Guru silap lamun kayun ya ternyata segorong tujuan Allahu Akbar. Nah jadi maksudnya apa Bapak Ibu
Selama nak arak waktu kita untuk berbuat baik, berbuat baiklah, sekecil apapun kebaikan itu. Dendek remehan. Karena dia tahu embe papa si ikhlas menurut Allah joki tendah. Dia tahu. Tinggalkan pergaulan ashabas su dengan orang-orang yang emang buruk sifatnya, menjadikan kita pun juga buruk perangainya sebagaimana mereka. Barulah yang keempat, warabi, mana tandanya ayyakuna musta'iddan lil mauti daiman. Allahu akbar. Yang keempat tandanya mereka selalu mempersiapkan bekal matinya sebelum mereka mati. Mereka banyak mempersiapkan bekal kematian sebelum mereka menghadapi kematian. Coba lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, sebelum menjelang wafatnya Rasul, Allah turunkan surah An-Nasr sebagai tanda pemberitahuan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi beliau akan meninggal dunia. Sampai surat An-Nasr niki, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini turun sebagai pemberitahuan dari Allah bahwa cukup kebaikannya Muhammad. Wah, cukup wah. Dan sempurna Islam ini sudah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kalian akan melihat begitu banyak manusia yadkhuluna fi dinillah, yang akan masuk menuju agama Allah. Berbondong-bondong mereka akan memeluk Islam, fi dinillah, menuju agama Allah Subhanahu wa taala yang suci. Jadi semakin banyak orang memeluk Islam, semakin banyak orang yang belajar tentang Islam, dan semakin banyak orang yang tahu tentang Islam, maka itu pertanda keberhasilan perjuangan itu sudah nampak pada alam ini. Makanya ayat ini menjelaskan perjuangan Rasulullah ini wah cukup karena pertolongan Allah dan karena kesuksesan dari Allah, maka kalian akan melihat banyak orang-orang yang akan masuk ke dalam agama Islam. Tapi apa pesan Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sering terbaca ayat niki lagu dek tahu kena. Tiang ini ayat favorit tiang. Makanya kalau ndak salah lega atep arak jamaah beketuan tuan guru angkat setiap rekaat kedua iza doang jadi ayat pelungguh arak ngetuan tiang pirang. Apa jawaban tiang? Karena saya merasakan seperti apa yang ada dalam ayat itu. Pokok lamun tawah lelah berjuang, mun tawah lelah terhina,
muntawah lelah tercaci, muntawah lelah macam isi netapi isi dengan anti nasrullahi wal fatih. Ya Allah, sehingga di saat ayat ini sudah turun, menangis Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah menangis. Fatimah bertanya kepada Rasul, Abah, kalau Islam ini sudah sempurna, banyak orang yang akan masuk Islam, dan pertolongan Allah sudah cukup, amalmu sudah cukup, perjuanganmu sudah cukup, wahai ayahanda, apakah ini pertanda bahwa engkau akan meninggal dunia? Cerdas Fatimah. Ternyata Fatimah mengkaji ayat itu. Dia mikir, Fatimah, dia tadabbur ayat itu. Kalau sudah pertolongan Allah dan keberhasilan dalam agama Islam sudah terjadi, banyak orang yang sudah memeluk agama Islam, Islam sudah sempurna, lalu bagaimana dengan ayah saya yang membawa Islam? Allahu Akbar. Maka menangis Fatimah, ayah, apa kemudian setelah ayat ini turun pertanda bahwa ayah akan meninggalkan kami? Apa kata Nabi? Dengan tersenyum. Fatimah sedang tertidur di atas pangkuannya, tapi karena saking cintanya Rasul kepada Fatimah, menetes air matanya Rasul hingga terkena bibirnya Fatimah dengan air mata Rasulullah SAW, sambil Rasulullah mengusap kepala Fatimah. Mun golam bulun Fatimah. Apa kata Nabi? La tabki fa innaki awwalu yatbi'uni. Jangan kamu menangis, kata Nabi, karena sesungguhnya yang akan mengikutku pertama kali adalah kamu. Yang akan ikut di belakangku setelah aku mati adalah kamu, wahai anakku. Dendek nangis, mun kewah mati aku, kamu terus. Apa kata Fatimah? Alhamdulillah. Coba ibu, lamun semamen demuni meno berembe, lamun wah aku mati adik karing kamu, apa unin terus jawab. Dendek manjulu. Kalau Fatimah, ya Allah, Bapak Ibu, makanya ayat ini tahadus bin nikmah. Di saat bagaimanapun tiang yakin dengan ayat ini, karena setiap kesulitan yang kita alami selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pun ya doang jadi ayat yang rakaat kedua sejak sekian puluh tahun ya doang. Tapi syaratnya kata Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah. Fasabbih, maka bertasbihlah kalian. Bihamdi rabbika, dan pujilah Tuhanmu, kata Allah. Puji Tuhanmu, sucikan Tuhanmu, puji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Allah maha menerima taubat. Artinya meskipun tiang pelungguh tidak mengatakan taubat kepada Allah, lamun tak bertasbih, bertahmid, istighfar, maka Allah catat tiang pelungguh termasuk minat tawabin, orang-orang yang bertaubat. Amin. Ya kena. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Makanya Rasulullah apa yang menjadi amalannya Nabi setiap ba'da subuh? Tasbih, tahmid, istighfar. Tasbih, tahmid, istighfar. Sampai subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal. Wah, dekaji tidak tahu. Tapi dari mana Rasulullah mengambil hingga ada tasbih, tahmid, istighfar seperti ini? Dari surah An-Nasr yang Allah langsung memerintahkan kepada Nabi, memerintahkan kepada tiang pelungguh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih, tahmid, bahkan tahmidnya lebih, dan mohon ampun, istighfar kepada Allah. Pokok apa-apa terjadi, apapun coba, apapun ujian, apapun coba, tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Tetap bersama demi iman. Jadi yang penting keimanan ini ada. Jadi ia cara tiang pelungguh jaga iman dengan tasbih, tahmid, istighfar. Ia dan tiang pelungguh taubat dengan tasbih, tahmid, istighfar. Ia dan tiang pelungguh Allah berikan jalan keluar dengan tasbih, tahmid, istighfar. Maka termasuk dalam golongan orang-orang at-taibin, orang-orang yang bertaubat. Amin ya rabbal. Nah, iya wasilah amalan. Lamun bahasa ulama dalam satu kitab Khazinatul Asrar, kalau Bapak Ibu mau mencari rahasia-rahasia yang dibawa oleh Rasulullah, itu ada kitabnya namanya Khazinah Al-Asrar. Itu gudangnya daripada rahasia-rahasia Allah yang Rasulullah, banyak hadis-hadis yang Rasulullah langsung sampaikan di situ. Termasuk salah satu amalan yang luar biasa dikala puncak kejayaan Islam, waktu kepemimpinan Allah SWT Muhammad Umar bin Abdul Aziz, yaitu yang menjadi amalan beliau adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Kalau di dalam kitab Allah SWT Muhammad Al-Azkarun Nawawi, nah yang ada subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dalam kitab Khazinah Al-Asrar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Bembe tekadu lagu itu kan sambil biasa amal-amalan. Jadi dikala kita berada pada titik pasrah, sudah tidak ada lagi harapan kita, wah kiri kanan mentok, kita punya ikhtiar, maka tembus dia dengan zikir itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Sekali lagi,
Subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Insyaallah itu kunci pembuka untuk kita keluar dari segala masalah. Bedalil idza jaa nasrullahi wal pertolongan Allah, keberhasilan, kesuksesan, pencapaian yang terbaik. Tapi ingat kuncinya pada ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan hamba-hamba yang bertaubat. Allah bimbing hati kita dengan nur dari Allah. Allah sucikan kolbu kita. Allah tanamkan kelembutan dalam hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqayyidal qulub, qayyid qulubana ala dinika wa ala mahabbatik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ala ma'rifatik. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allah ilaha illallah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.